Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok karbohidrat. Di sini dengan saya Bella Nabila. Saya Sabina, saya Vanessa Asna, saya Rehana Rizka, saya Rasaskia, saya Regita Febriana. Ya, di sini kita akan mulai. Dalam hidup ada kodrat. Cakep. Mari kita bahas karbohidrat. Ya, di sini saya akan membahas tentang karbohidrat. Ya, pengertian karbohidrat itu sendiri adalah polimer alami dengan rumus CN dalam kurung H2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagai sumber energi. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat yang berarti air. Jika dilihat dari strukturnya, karbohidrat gugus fungsinya itu adalah aldehida dan keton. Karbohidrat juga dikenal sebagai sakarida yang berasal dari bahasa Latin yaitu saccharose yang artinya gula. Atom karbohidrat yaitu karbon disimbolkan dengan C, lalu oksigen disimbolkan dengan O, dan hidrogen yang disimbolkan dengan H. Kelompok karbohidrat ada 3, yaitu mono, bisa, dan polisa yang serba berakhiran sakarida. Jadi di sini ada struktur karbohidrat. Struktur karbohidrat itu ada 3 gugus fungsi, yaitu fungsi hidroksil, fungsi aldehida, sama fungsi keton. Selain mempunyai hubungan dengan sifat kimia yang ditentukan oleh gugus fungsi, ada juga hubungan dengan sifat fisika. Pertama itu ada struktur proyeksi Fischer. Struktur proyeksi Fischer ini ditemukan pada tahun 1891 oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Emil Fischer. Proyeksi Fischer menjelaskan bahwa rantai karbon ditulis dari atas ke bawah, di mana gugus yang paling tinggi diprioritaskan diletakkan pada bagian atas. Yang B adalah struktur proyeksi Haworth. Proyeksi Haworth disebut juga suatu cara untuk menggambarkan struktur lingkaran monosakarida dengan perspektif 3 dimensi sederhana. Dalam proyeksi Haworth, untuk aldiheksosa atau oksigen ditempatkan pada sudut atas bagian kanan. Nah, yang C ada aktivitas optik. Aktivitas optik disebut juga senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya yang terpolarisasi. Nah, senyawa yang memutar ke kanan diberi tanda plus atau D disebut dextro. Sebaliknya, senyawa yang memutar ke kiri diberi tanda min atau L atau levo. Ada yang D. D adalah konfigurasi molekul. D. Jika atom C asimetrik yang terjauh dari gugus fungsi mengikat gugus min OH di kanan. Sebaliknya, L jika atom C asimetrik yang terjauh di gugus fungsi mengikat gugus minus OH di kiri. Pengulangan karbohidrat monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Jika letak gugus karbonil di ujung, berarti monosakaridanya digolongkan ke dalam golongan aldosa. Glukosa adalah gula anggur dengan gula darah, merupakan molekul paling sederhana hasil hidrolisis dari hidrolisis pati glikogen maltosa dan dapat diragikan menjadi etanol dan gas CO2. Fruktosa adalah suatu ketokhesosa yang berbentuk dari hidrolisis sukrosa dan insulin. Fruktosa mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri, karenanya disebut juga dengan levoruso. Galaktosa merupakan monosakarida yang jarang terdapat bebas di alam. Galaktosa berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Silosa tidak terdapat bebas di alam, tetapi dapat diperoleh dari proses hidrolisis terhadap jerami atau kayu. Silosa mempunyai tingkat kemanisan lebih tinggi dibandingkan dengan maltosa. Ribosa adalah monosakarida yang membentuk sebagian kerangka polimer dari asam-asam nukleat. Ribosa membentuk dasar RNA. Adapun sifat-sifat monosakarida sebagai berikut. 1. Monosakarida tidak berwarna dan merupakan kristal padat yang mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. 2. Monosakarida mempunyai rasa manis dengan derajat kemanisan fruktosa atau fruktosa, gluksa, dan galaktosa. 3. Monosakarida bersifat optis di mana mengalami sudut putaran. Gluksa bersifat aktif putaran kanan, dextrosa, sedangkan fruktosa bersifat optis aktif putaran kiri.
4. Dapat mengalami mutar rotasi, yaitu peristiwa perubahan daya putar bidang polarisasi cahaya. 5. Dapat mereduksi larutan Wellington dik sehingga disebut gula reduksi. 6. Bentuk molekul monosakarida sangat kecil dan sederhana sehingga dapat diserap langsung oleh usus halus. B. Disakarida. Disakarida tersusun dari dua molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Rumus molekul disakarida adalah C12H22O11. Disakarida terjadi karena penggabungan dua molekul monosakarida dengan pelepasan air. Pada hidrolisis akan terbentuk monosakarida penyusunnya. Dua monosakarida dapat membentuk disakarida melalui ikatan glikosida. Ikatan ini menghubungkan antara monosakarida. Contoh dari disakarida yaitu ada sukrosa atau sakarosa yang disebut juga gula tebu, yang lebih dikenal dengan sebutan gula pasir yang dikonsumsi pada sehari-hari. Reaksi yang terjadi yaitu sukrosa terurai menjadi fruktosa plus glukosa yang dimana dilalui oleh H2O dan H+ atau enzim. Kedua ada selobiosa, yaitu unit ulangan dalam selulosa. Selobiosa tersusun dari dua monosakarida glukosa yang berkaitan glikosida antara karbon 1 dengan karbon 4. Kemudian ada laktosa, yaitu juga disebut dengan susu karena terdapat dalam air susu. Contohnya pada air susu ibu atau ASI yang mengandung 5% sampai 8% laktosa. Sedangkan susu berwarna dan sedikit larut dalam air. Reaksi pada laktosa ini adalah laktosa terurai menjadi glukosa plus galaktosa yang dimana dilalui oleh laktase. Kemudian ada maltosa, yaitu yang disebut juga dengan gula gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis amilum atau pati dengan katalis diastase atau hidrolisis. Kemudian reaksi tersebut maltosa terurai menjadi glukosa plus glukosa yang dimana dilalui oleh maltase. Lalu ada polisakarida, tersusun lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Rumusnya dalam kurung C6H10O5N. Dia tidak larut dalam air. Adapun beberapa polisakarida yang penting. Yang pertama, amilum atau pati, polimer alam dari glukosa. Amilum terbentuk dari hasil reaksi fotosintesis, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O, yaitu dibantu dari klorofil dan sinar matahari, menjadi C6H12O6N dan 6O2. Lalu ada sifat amilum, yaitu serba putih, rasa tawar, tidak mereduksi cairan. Yang kedua, glikogen merupakan makanan cadangan yang terdapat dalam hati. Yang ketiga, ada selulosa, merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan yang terdapat pada serat-serat tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran guna untuk memperlancar pencernaan. Kegunaannya ada 3 nih. Yang pertama, metil selulosa untuk pembuatan plastik film. Yang kedua, selulosa asetat untuk film tak terbakar. Lalu yang terakhir ada selulosa nitrat yang gunanya untuk sebagai bahan peledak. Lalu ada identifikasi karbohidrat. Yang pertama ada uji Fehling. Untuk menunjukkan ada atau tidaknya gula reduksi dalam karbohidrat dapat dilakukan dengan uji Fehling. Larutan Fehling A adalah larutan CuSO4, sedangkan Fehling B adalah larutan natrium, kalium tatrat, dan KOH dalam air. Yang kedua ada uji Benedict. Uji Benedict itu bertujuan untuk mengetahui gugus reduksi dalam sampel. Reaksi yang digunakan adalah larutan tembaga 2, sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Yang ketiga ada uji Barfoot. Uji Barfoot ini merupakan uji yang bertujuan untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Prinsip dari uji Barfoot adalah adanya gugus karbonil bebas mereduksi Cu2+ dalam suasana asam membentuk Cu2O atau endapan merah bata. Yang terakhir ada uji Molis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya karbohidrat dapat dilakukan menggunakan uji Molis.
Lalu ada kegunaan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida dan disakarida. Nah, di dalam karbohidrat itu gula yang paling manis itu adalah fruktosa. Yang kedua ada menjaga fungsi otak. Biasanya setelah mengonsumsi karbohidrat, tubuh terasa segar dan otak dapat berpikir dengan baik. Otak hanya dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Mencegah timbulnya penyakit. Mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat olahan biasa memberikan dampak negatif terhadap tubuh, karena terutama pada kesehatan jantung. Namun, jenis karbohidrat kompleks seperti makanan berserat bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian yang D, membantu mengeluarkan fases, yaitu dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Serat pada makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang E, ada sumber energi, yaitu fungsi dari utama karbohidrat yaitu menyediakan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi penduduk di seluruh dunia karena banyak terdapat di alam dan harganya relatif murah. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Mungkin itu saja dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum